Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad amma ba'du. Kita lanjutkan sosok yang lain dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini adalah Khalid ibnul Walid. Ia selalu waspada dan tidak membiarkan orang lain lengah dan alpa. Bismillahirrahmanirrahim. Keadaannya memang aneh. Dialah yang dulunya menjadi pembunuh kejam, yang menggentarkan kaum muslimin dalam perang Uhud. Yang pertama kali membelok tatkala umat Islam lengah itu adalah dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kemudian ia pula yang jadi komandan perang yang mengejutkan hati penentang Islam setelahnya. Jadi dulunya ketika ia kafir menjadi penentang Islam, dia juga menjadi sosok yang membuat gentar kaum muslimin diantaranya. Begitu dia masuk Islam, sebaliknya dia juga melakukan hal yang sama. Karena ia sendiri hampir tak tahu di mana kehidupannya bermula, maka kita harus mulai dari mana? Kecuali di hari itu di mana ia bersalaman dan berjabat tangan dengan Rasulullah SAW, berjanji dan bersumpah setia, memulai perilaku baru, tabiat baru, pemahaman baru, keyakinan baru yang akan dia mulai setelah ia menjabat tangan Rasulullah SAW. Kalau sekiranya ia mampu, ia ingin sekali mengikis habis dari sejarah hidupnya semua peristiwa dan kejadian-kejadian hari yang telah lewat yang pernah ia lakukan. Kalau begitu kita mulai saja dari peristiwa yang mengesankan. Saat-saat gemilang yang membahagiakan, di mana kalbunya tunduk kepada Allah SWT. Jiwanya menimbulkan pancaran kebahagiaan dan kerinduan setelah menemukan sentuhan rahmat Allah SWT yang Maha Rahman. Jiwanya memancarkan kerinduan kepada agamanya, kecintaan kepada Rasulnya, dan kepada keinginan mempertaruhkan jiwa dan segala yang dimilikinya untuk membela kebenaran, guna meninggalkan dan menanggalkan semua kenangan lama, dibuang jauh-jauh dari pundaknya beban dosa yang seakan-akan tak pernah terampuni. Di suatu hari ia melakukan dialog dengan dirinya pribadi dan menggunakan pikiran sehatnya untuk merenungkan agama barunya yang panji-panji kebenarannya selalu bertambah cemerlang hari demi hari, semakin tinggi menjulang di hadapannya. Ia bermohon kepada Allah yang Maha mengetahui segala yang gaib. Kiranya ia mengulurkan jalan petunjuk, lalu bercahayalah ke dalam hatinya keyakinan yang menggembirakan. Ia berkata kepada dirinya, demi Allah, sungguh telah nyata bukti-buktinya. Sungguh laki-laki itu adalah Rasul. Lalu sampai kapan? Aku akan pergi berangkat. Demi Allah, aku akan masuk Islam. Ia memulai dari kebimbangannya akan keyakinannya terhadap agama baru yang akan dipeluknya. Nah, kita dengarkan ia radhiyallahu an menceritakan perjalanannya penuh berkah kepada Rasulullah. Keberangkatannya ke Mekah, ke Madinah, guna mengambil tempatnya kelak dalam kafilah kaum muslimin. Aku menginginkan seseorang yang akan menjadi teman seperjalanan. Lalu kujumpai Utsman bin Tolhah. Kuceritakan kepadanya apa maksudku. Dan ia pun segera menyetujuinya. Kami keluar dan berangkat bersama-sama waktu parak siang. Sewaktu kami sampai di suatu dataran tinggi, tiba-tiba kami bertemu dengan Amr bin As. Ia mengucapkan salam dan kami membalasnya. Kemudian ia bertanya, mau kemana tuan-tuan? Maka kami beritakan kepadanya maksud tujuan kami,
Ia balik memberitakan maksudnya hendak menjumpai Nabi pula, hendak masuk Islam pula. Maka berangkatlah kami bersama-sama sampai ke kota Madinah di awal bulan Safar, tahun yang ke-8 Hijriah. Dikala itu aku telah dekat dengan Rasulullah, aku segera memberi salam kenabiannya. Nabi pun membalas salamku dengan muka cerah. Aku pun masuk Islam dan mengucapkan syahadat yang hak. Maka sabda Rasulullah, sungguh aku telah mengetahui Anda mempunyai akal sehat. Dan aku berharap akal sehat itu hanya akan menuntun Anda kepada jalan kebaikan. Aku berjanji setia kepada Rasulullah, lalu kataku, mohon Anda mintakan ampun untukku terhadap semua tindakan masa laluku yang menghalangi jalan Allah. Beliau menjawab, Innal Islama ya'jubbu makana qablahu. Sesungguhnya keislaman itu telah menghapuskan segala perbuatan yang lampau. Saya ulang kembali jawaban Rasulullah ketika menjawab permintaan dari Khalid tentang kegalauannya, dosa-dosanya yang seakan-akan tak terampuni di masa lalu. Rasulullah menjawab, Innal Islama yajubbu makana qablahu. Sesungguhnya keislaman itu telah menghapuskan segala perbuatan yang lampau. Kataku pula, sekalipun demikian ya Rasulullah, maka masih belum puas. Lalu Rasulullah mengucapkan doa, Allahumma gfir li Khalid ibnil Walid kullama udi'a fihi min saddin an sabilik. Ya Allah, aku mohon engkau ampuni dosa Khalid ibnul Walid terhadap tindakannya menghalangi jalanmu di masa lalu. Sesudah itu datang pula Amr bin As, kemudian Utsman bin Tolha. Keduanya sama-sama memeluk Islam dan berjanji setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah Anda perhatikan ucapannya kepada Rasul? Mohon Anda mintakan ampun terhadap semua dosa-dosaku masa lalu dalam menghalangi jalan Allah. Orang yang perhatikan ucapan tersebut dengan mata lahir maupun mata batinnya akan dapat memahami dengan jelas apa yang belum diketahuinya dari riwayat hidup yang sekarang menjadi pahlawan Islam dan pedang Allah ini. Dan setelah sampai ke taraf-taraf tersebut, kisah kehidupan Khalid, maka ucapannya itulah yang akan menjadi dalil dan alasan kita untuk memahami pendirian itu dan menafsirkannya. Sekarang Khalid telah masuk Islam, dibawa oleh kesadarannya. Tadinya kita lihat sebagai penunggang dan penjinak kuda yang cekatan dari suku Quraisy. Kita saksikan ia seorang ahli siasat perang di seluruh dunia Arab yang telah meninggalkan berhala pujian nenek moyangnya dan kebanggaan lapuk milik bangsanya. Kemudian sekarang tampil sehadap dan satu derap dengan perjuangan Rasul dan kaum muslimin sebagai seorang ahli di bawah naungan bendera yang baru. Takdir Allah telah menentukan akan bangkit berjuang di bawah panji Nabi Muhammad SAW, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sekarang Khalid bersama Islam. Sekarang Khalid telah memeluk Islam. Akan kita saksikan hal-hal yang menakjubkan. Masih ingatkah kita 3 orang syuhada pahlawan perang Mu'tah? Mereka ialah Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Mereka semuanya pahlawan perang Mu'tah di tanah Syria. Untuk keperluan peperangan ini, orang-orang Romawi telah mengerahkan sekitar 200.000 prajurit. Dan di sana pula kaum muslimin menunjukkan prestasi gemilang. Dan masih ingatkah Anda akan kata-kata Rasulullah melipur duka ketika kematian mereka sebagai syuhada? 3 orang pahlawan perang Mu'tah. Sewaktu beliau bersabda, panji perang di tangan Zaid bin Harithah.
Ia bertempur bersama panji-panjinya sampai ia syuhada. Kemudian panji tersebut diambil Ja'far yang bertempur pula bersama dengan panjinya sampai ia gugur pula. Kemudian giliran Abdullah bin Ruwahah memegang panji tersebut sambil bertempur maju hingga gugur sebagai syuhada pula. Sebenarnya ada dari pemberitaan Rasulullah ini yang masih ketinggalan. Dan sisa ketinggalan itu ialah kemudian panji itu pun diambil alih oleh suatu pedang dari pedang Allah. Lalu Allah membukakan kemenangan di tangannya. Siapakah kiranya pahlawan itu? Ialah Khalid bin Walid. Sebenarnya Khalid bin Walid yang segera ikut menerjunkan diri ke dalam perang Mu'tah. Sesudah masuk Islam ia hanyalah prajurit biasa. Yang dulunya ia seorang panglima besar di kalangan kaum Quraisy. Di bawah pimpinan panglima bertiga yang telah diangkat Rasulullah, Zaid bin Ja'far ibnu Ruwahah, yang telah menemui syahidnya menurut urutan tersebut di medan perang yang dahsyat itu. Sesudah panglima ketiga syahid, dengan cepat Sabit bin Arqam menuju bendera perang tersebut, lalu membawanya dengan tangan kanannya dan mengangkat tinggi-tinggi di tengah pasukan Islam agar mereka tidak kacau balau dan agar semangat pasukan tetap tinggi. Tak lama sesudah itu dengan gesit ia melarikan kudanya ke arah Khalid sembari berkata kepadanya, "Peganglah panji ini wahai Abu Sulaiman." Khalid merasa dirinya sebagai orang baru masuk Islam, diminta untuk memegang panji Islam, artinya sebagai panglima. Ia merasa tidak layak memimpin pasukan. Di dalamnya terdapat orang-orang Ansor dan Muhajirin yang telah lebih dulu masuk daripadanya. Sopan, rendah hati, arif, bijaksana, dan kelebihan akhlak lainnya memang dimilikinya dan sewajarnya ada padanya. Ketika itu ia menjawab, "Tidak, tak usah aku yang memegang panji. Adalah yang berhak memegangnya. Anda lebih tua, yang lain menyertai perang Badar." Sabit menjawab pula, "Ambillah, sebab Anda lebih tahu muslihat perang daripada aku. Dan demi Allah, aku tak akan mengambilnya, kecuali untuk diserahkan kepadamu." Kemudian ia berseru kepada seluruh anggota Islam, "Sediakah kalian di bawah pimpinan Khalid ibn Walid?" Mereka menjawab, "Setuju." Dengan gesit panglima baru ini melompati kudanya. Didekapnya panji itu dan mencondongkannya ke arah depan. Dengan tangan kanannya tak ubah hendak memecahkan semua pintu terkunci selama ini. Dan sudah datang saatnya buat didobrak dan diterjang melalui jalan panjang. Dari saat itulah, baik selagi Rasulullah masih hidup maupun sesudah beliau wafat, kepahlawanannya yang luar biasa mencapai titik puncak yang ditentukan oleh Allah baginya. Pimpinan tentara sekarang berada di tangan Khalid. Sesudah hasil pertempuran ditentukan, korban dari pihak kaum muslimin banyak berjatuhan. Tubuh-tubuh mereka berlumuran darah, sedang bala tentara Romawi dengan bilangannya yang jauh lebih besar terus maju laksana banjir yang menyapu medan. Dalam situasi yang demikian tak ada jalan dan taktik perang yang bagaimanapun akan mampu merubah kesudahan pertempuran berbalik 180 derajat. Yang menang jadi kalah, yang kalah jadi menang. Dan satu-satunya yang dapat diharapkan dari seorang pahlawan ialah bagaimana melepaskan tentara Islam dari kemusnahan total. Dengan menghentikan korban-korban yang terus berjatuhan dan keluar dengan sisa-sisa yang ada dengan selamat. Mengundurkan diri secara tepat dan teratur yang dapat menghalangi kehancuran massal di medan tempur. Hanya pengunduran seperti itu termasuk barang mustahil. Tapi bila benarlah apa yang dikatakan orang bahwa tak ada yang mustahil bagi hati yang pemberani, maka siapa pula yang lebih berani hatinya dari Khalid, kepahlawanan yang lebih hebat dan pandangannya yang lebih tajam daripadanya. Di saat itulah tampil pedang Allah. Khalid bin Walid menyorot seluruh medan tempur yang luas itu. Dengan kedua matanya yang tajam, laksana mata burung elang, diaturnya rencana dan langkah yang akan diambil secepat kilat. Dan dibagi-baginya pasukannya ke dalam kelompok besar dalam suasana perang terus berkecamuk. Setiap kelompok diberinya tugas sasaran.
Lalu dipergunakan seni yudanya yang membawa mukjizat dan kecerdikan akalnya yang luar biasa, sehingga akhirnya dengan izin Allah juga ia berhasil membuka jalur luas di antara barisan pasukan Romawi. Dari jalur tersebut, seluruh sisa pasukan Islam dapat keluar meloloskan diri dengan selamat. Keberhasilan ini adalah berkat